First flowers calling on warm days overdue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi berikutnya dari KD yang harus kalian pelajari. So in this meeting I will give the explanations about simple future tense. Jadi materi hari ini adalah membahas tenses berkenaan dengan future. Apa itu future? Kan biasanya kalian kalau lagi halu kan pasti dear my future husband atau yang lain. Nah, future itu berarti masa depan. Di sini there are three kinds of expressions that we will study about. Those are be, going to, will, dan shall. Nah, apa ini? Mari kita pelajari bersama. Oke, agak sponsor dikit. Banyak sponsor. Lanjut. Nah, what is simple future tense? It is a verb tense used to. Jadi ini adalah sebuah kata kerja yang digunakan untuk express things haven't happened, mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, namanya juga masa depan ya, jadi belum terjadi. Kalau udah terjadi namanya masa lalu, bukan masalah lu. Beda ya, penekanan itu penting. Predict future activities, memprediksi kegiatan di masa yang akan datang atau masa depan. Express willingness, mengungkapkan niatan atau keinginan, dan juga request, jadi permintaan. Yang namanya request kan pasti akan diaplikasikan atau dilakukan setelah kita atau orang yang melakukan request itu menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, di sini ada simple graphic, ada gambaran sederhana simple future tense, ada will plus base form verb. Nah, yang namanya future itu pasti ada will-nya atau akan. Will kan artinya akan. Nah, ada past, ada present, ada future. Nah, di sini kita membahas yang future. That's why there is a sign and it is written future activity, kegiatan di masa depan. Jadi alurnya seperti itu ya, bukan di masa lalu, bukan di masa sekarang, tapi di masa depan. Kemudian di sini ada modal auxiliaries use. Jadi modal ini ungkapan-ungkapan yang digunakan. Ada will, shall, dan be going to. Will artinya akan, shall ini haruskah atau harus, kemudian juga be going to yang berarti akan juga. Nah, to express willingness, will. Jadi ada patternnya ya. Pattern ini pola. Jadi dalam bahasa ada yang namanya pola atau grammarnya atau tensesnya. Jadi kita nggak asal ngomong begitu. Pola umum atau pattern untuk ungkapan will adalah subject plus will or shall plus verb 1. Nah, kita menggunakan verb 1 ya, bukan verb 2 or verb 3. Verb 2 untuk masa lalu, verb 3 juga untuk masa lalu. Ini untuk masa depan kita pakai yang verb 1. Example, Hasan will see his grandmother next Tuesday. Hasan akan menemui atau bertemu dengan neneknya hari Selasa depan atau Selasa berikutnya. Berarti kan masih dalam bentuk ungkapan keinginan karena belum terjadi. The other example is my sister will have PCR test for her flight abroad tomorrow. Saudara perempuanku akan ada tes PCR. Apa itu PCR ya? Gak tahu juga saya. For her flight, untuk
penerbangannya tomorrow, besok. Next, you shall never let your homework undone. Kamu seharusnya tidak boleh membiarkan pekerjaan rumahmu tidak terselesaikan. Atau ada lagi contohnya, we mad at you for not praying. Nah, kalau question sentence itu nadanya di akhir diangkat ya. For not praying, nah gitu. Naik gitu grafiknya. Akankah orang tuamu marah kepadamu jika kamu tidak berdoa atau karena kamu tidak berdoa? The last is Anna will be here by noon. Anna akan ada di sini siang hari. Itu untuk pattern yang will, umumnya yang contoh sederhana. Nah, di sini ada affirmative, ada negatif, interrogatif, dan interrogatif negatif. Ini apa? Ini adalah sentence-nya, types of sentence, tipe-tipe kalimatnya. Affirmatif ini kalimat positif, kalau kalian nggak tahu, sederhananya begitu, sama. Afirmatif atau positif itu arti kalimat yang positif. Negatif berarti yang kalimat yang negatif. Interrogatif kalimat tanya yang positif. Dan interrogatif negatif, kalimat tanya yang negatif. Oke, kita lihat dulu yang afirmatif ya. I will come, saya akan datang. Negatifnya, I will not come, saya tidak akan datang. Interrogatifnya, kalimat tanyanya, will I come in, akankah saya datang? Interrogatif negatifnya, won't I come in, bukankah saya akan datang? Nah, bukan berarti tidak akankah, kan tidak ada ya pertanyaan seperti itu, adanya bukankah. Atau tidakkah ya, tidakkah saya akan datang, nah itu yang lebih pas. The other example, you will come, you will not come, will you come in, won't you come in. Nah, singkatan dari will not itu won't ya, jangan terpaku jadinya willen, itu nggak ada. Banyak yang salah di bagian ini. So after you watch this video, I hope you understand about will not is not willen, but it's won't. Ya, kita lihat lagi contohnya. He will come, he will not come, will he come in, won't he come in. Ada juga she will come, she will not come, will she come in, won't she come in. Nah, seperti itu. Ini diurut ya, ada you, they, we, he, she, it. Nah, kalian lihat. Di sini kan ada you-nya ada dua. Nah, kenapa you ada dua? Kenapa? Yo, ya, silakan dipikir. Nanti saya kasih tahu kalau sudah waktunya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, usage atau kegunaan. It is a verb tense used to. Nah, jadi gunanya will itu untuk apa? Express things haven't happened, seperti yang saya ungkapkan di awal, mengungkapkan kejadian yang belum terjadi. Misalkan, and will go to Bali for vacation. And akan pergi ke Bali untuk liburan. Berarti kan masih akan. Predict future activities, memprediksi kegiatan di masa depan atau aktivitas di masa depan. It's cloudy, it will probably rain. Jadi sekarang berawan, mungkin ini akan hujan. Nah, kan siapa tahu ternyata nggak hujan ya, karena mendung belum tentu hujan. Dekat belum tentu, ya begitulah ya. Express willingness, mengungkapkan keinginan. I will set my alarm tonight. Saya akan mengatur alarm saya malam ini. Berarti dia bilang ini dalam keadaan masih pagi, siang, atau sore. Request, will you please take this gift for me? Maukah kamu atau akankah kamu membawakan hadiah ini untukku? Nah, itu kan permintaan. Kemudian kita lanjut lagi ke be going to. Nah, be going to memiliki kesamaan dengan will or shall pada simple future. Bedanya adalah
be going to, aktivitas yang akan dilakukan pada waktu akan datang yang sudah direncanakan atau diprogram. Jadi kalau kita pakai will atau shall itu berarti kegiatan yang dilakukan di masa depan itu tidak terencana. Beda dengan be going to. Be going to ini jelas-jelas sudah di-setting ya. Pola umum or patternnya adalah subject plus be is MR plus going to plus verb 1. Nah, di sini to form the future with be going to, use am, is or are plus going to plus the base form of the verb. Jadi dalam format ini, dalam kategori menggunakan ungkapan be going to, kita pakai to be, is, am, are. Subjek misalkan, subjeknya I, be verbnya am going to plus base form verb. Jadi ini kata kerja dasar ya, yang basic, nggak perlu dipola-pola. Misalkan I'm going to study Chinese. Nah, saya akan belajar bahasa Cina. Itu berarti dia emang sudah diprogram. Mungkin dia akan ke Cina buat kuliah, dapat beasiswa, kerja, kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas sudah direncanakan atau diprogram. Sandy is going to visit museums. Sandy akan mengunjungi museum. Biasanya ini kalau ada liburan ya, liburan akhir semester kan kalian berencana kemana? Biasanya kalau sekolah ini ya kalau nggak ke pantai, ke Jogja, ke Bali gitu. Coba sekali-kali ke Malang Selatan gitu loh, ke pantai-pantai di jalur lintas selatan. Bagus-bagus. They are going to travel to Beijing. Mereka akan berkeliling Beijing. Nah, berarti itu sudah direncanakan. Kalau wisata kan ada paket-paket wisata. Setelah ini Anda akan ke sini, Anda akan ke sini. Nah, itu pasti menggunakan be going to ya. Lanjut, will, are you, we, they, she, he, it. Itu kurang y ya. Ada shall, she, he, it, you, they. Suggestions. Different use of will and shall. Nah, perbedaan dalam menggunakan will dan shall. Kalau will ini akan, subjeknya itu saja. Kalau shall itu tidak ada I-nya, karena ini lebih ke suggestion atau saran ya. Jadi nggak mungkin kamu menyarankan kamu sendiri. Misalkan I shall go to mana gitu, to school misalkan. Saya seharusnya pergi ke sekolah. Ya kali kamu nyaranin kamu sendiri. Terus gunanya manusia itu nggak ada. Jadi jangan terlalu egois ya. Kembali ke topik. Example, you should never tell lies to anyone. You're not allowed to tell anyone lies. Nah, kamu seharusnya tidak memberitahukan kebohongan kepada orang lain. Kamu tidak seharusnya memberitahukan kebohongan orang. Itu nggak boleh ya. Baik itu memberitahukan kebohongan orang lain atau mengatakan hal yang bohong kepada orang lain. Itu nggak boleh. Lanjut, will versus be going to. Nah, ini ada penjelasan yang lebih pas. Will express indefinite future plans. Nah, will mengungkapkan rencana masa depan yang tidak jelas, dalam artian tidak terprogram atau terencana. John will send Diana flower. John akan mengirimkan Diana bunga. Kalau enggak hujan ya. Kalau hujan kan berarti gagal. Itu pakai will. Atau be going to express definite future plans. Be going to mengungkapkan rencana yang pasti dan itu akan benar-benar dilakukan. Meskipun hujan badai, melintasi gunung, melewati lembah, itu tetap berangkat sesuai dengan rencananya. Misalkan, John is going to marry Diana this September. John akan menikahi Diana bulan September ini. Itu kan pasti berarti ya. Kalau nikah nggak pasti berarti bukan nikah. Lanjut, ada time signal. Nah, untuk future itu ada tanda waktunya. Jadi ada keterangan waktu yang khas daripada future tense. Apa saja? Ada tomorrow. Nah, besok kan udah termasuk masa depan. Jangankan besok, setelah
1 menit dari sekarang pun itu udah masuk masa depan. Coba kita lihat ya, a year later, setahun berikutnya atau setahun yang akan datang. A year remaining, setahun yang tersisa. After this, nah kan setelah ini tuh pasti udah masa depan. Soon, segera, dan lain-lain. Let's try. Nah, di sini ada some example or some exercises for you. It's easy ya. Kamu nggak perlu berat banget mikirnya, dinikmatin aja. Number 1, I will blah 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 to your party. Nah, kira-kira yang mana? Ada comes, ada come, ada came, ada coming. Kemudian ada they will accompany me. Now, yesterday, next week, this morning. Silakan dicerna dulu baik-baik soalnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, don't drink coffee before you go to bed. You bla bla bla. Kalau minum kopi biasanya efeknya ngapain ya? Atau efeknya apa? Akan dipikirkan. My father feels so tired. He bla 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 for an hour. Ayahku merasa ngantuk banget atau lelah sekali. Dia titik-titik selama sejam. Oke, nah kita sudah sampai di penghujung. Nah, untuk materi yang sudah saya terangkan, please if you have any questions you can ask to me in the comment below. Or if you don't really understand about what I'm just saying to you, you can replay the video and you can play pause, so you will be understanding well. Gitu ya. Okay, I think enough for this part. See you in the next video, see you in the next meeting, and stay healthy.